prestasi Presiden Prabowo selama 100 hari menjabat sebagai presiden itu, prestasi terbesarnya adalah mengirim Ibu Titik Soeharto ke pagar laut. Itu prestasi terbesar. Maksudnya apa? Jadi saya melihat sikap Ibu Titik Soeharto dan aksinya beliau untuk langsung terjun memimpin pencabutan pagar laut Teluk Jakarta itu merupakan cerminan dari sikap Presiden Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana performa dari Presiden Prabowo Subianto setelah 100 hari lebih menjalankan pemerintahannya. Apa prestasi terbesar dari Presiden Prabowo Subianto menurut saya? Ya, prestasi Presiden Prabowo selama 100 hari menjabat sebagai presiden itu, prestasi terbesarnya adalah mengirim Ibu Titik Soeharto ke pagar laut. Itu prestasi terbesar. Maksudnya apa? Jadi saya melihat sikap Ibu Titik Soeharto dan aksinya beliau untuk langsung terjun memimpin pencabutan pagar laut Teluk Jakarta itu merupakan cerminan dari sikap Presiden Prabowo. Kenapa? Ya, karena pertama kedekatan emosional tentu saja. Karena Ibu Titi itu mantan istri dari Presiden Prabowo dan seperti kita ketahui ya bahwa hubungan keduanya itu walaupun sudah berpisah dari sisi pernikahan, beliau berdua tetap merupakan sahabat baik, tetap merupakan keluarga. Begitu ya, jadi artinya itu. Kedua, Ibu Titi ini kader Gerindra, ya, kader Gerindra dan kemudian menjadi wakil Gerindra di parlemen, di DPR sebagai ketua komisi di DPR. Jadi ini merupakan wujud atau simbol Bu Titi ini dengan aksinya ke pagar laut ini merupakan simbol dari sikapnya Presiden Prabowo. Ibu Titi mengingatkan juga para kementerian, para menteri ini ya maksudnya, menteri di bawah Presiden Prabowo untuk tidak perlu takut melawan oligarki, untuk mengungkap pelaku pemagaran laut di sejumlah perairan. Artinya ini kan melalui Bu Titi Presiden Prabowo memberikan warning, memberikan peringatan kepada oligarki yang terlibat pada skandal pemasangan pagar laut, artinya menganeksasi Laut Teluk Jakarta dengan pagar laut tersebut. Dan melalui Bu Titi juga, Presiden Prabowo mengingatkan para menterinya yang notabene sebagian, bahkan sebagian besar adalah mantan menteri rezim Jokowi yang tentu saja amat sangat kuat diduga terlibat di dalam skandal pemasangan pagar laut ini. Dan Bu Titi menyatakan bahwa menteri-menteri tidak perlu takut melawan oligarki. Bu Titi juga menegaskan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta menteri-menteri dan lembaga lainnya yang terlibat harus segera menemukan pelakunya. Nah, ada sebuah diskursus lainnya yang disampaikan oleh salah seorang tokoh PDI bahwa sebenarnya kasus pagar laut Pik 2 ini merupakan sebuah simbol perseteruan antara Ibu Titi Soeharto mewakili klan atau keluarga Cendana dengan Antoni Salim mewakili keluarga Salim. Ini adalah sebuah perseteruan yang sudah 20 tahun lamanya ya sejak Presiden Soeharto turun dari presiden di tahun 1998. Kemudian senarai dengan itu, bisnis dari keluarga Cendana itu surut, tetapi bisnis dari keluarga Salim yang dulu merupakan kroni begitu ya, konglomerat yang berdampingan dengan bisnis putra-putri dari Presiden Soeharto itu tetap stay. Bahkan menjadi satu bagian dengan oligarki yang sekarang ini menguasai PIK 2.
Nah, saya balik lagi ya kepada sikap Presiden Prabowo. Jadi dalam konteks ini, Presiden sudah menunjukkan sikap tegas terhadap kasus pagar laut Teluk Jakarta ini. Presiden juga telah memerintahkan agar pagar laut tersebut disegel, dicabut, dan diusut lebih lanjut. Dan beliau juga menunjukkan pendekatan yang keras terhadap isu yang melibatkan kedaulatan negara dan hak-hak nelayan. Jadi ini beberapa sikap yang diambil ya, saya tegaskan di sini. Presiden telah memerintahkan untuk penyegelan dan pencabutan pagar laut, menunjukkan bahwa ia walaupun secara tidak langsung melalui menteri-menteri dan lembaga yang terkait menunjukkan bahwa Presiden tidak mentoleransi pelanggaran hukum atau penggunaan ruang laut yang tidak berizin. Kedua, Presiden juga memerintahkan untuk melakukan penyelidikan untuk mengusut siapa pemilik pagar laut ilegal tersebut, yang jelas ilegal tentu saja ya, dan ini menunjukkan komitmen Presiden untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Kemudian Presiden juga menunjukkan dukungan publik dan nelayan ya. Sampai dengan hari ini publik yang melakukan aktivitas demo di sana menunjukkan keberpihakan, juga para nelayan yang sudah bangkit untuk berdiri bersama untuk menentang oligarki yang menguasai pagar laut dan menguasai laut Teluk Jakarta, itu juga tidak dilakukan tindakan apapun. Jadi disinilah seharusnya kita secara adil melihat bahwa Presiden sudah menunjukkan dukungan kepada nelayan dan masyarakat yang terdampak negatif oleh adanya pagar laut yang dianggap mengganggu, terutama adalah kegiatan penangkapan ikan. Tetapi tentu saja kita harus memberikan kritik ya. Jadi kritik yang meluas terhadap eksekusi perintah Presiden Prabowo ini belum sepenuhnya efektif ya. Karena kelihatan banyak pejabat-pejabat yang sudah diminta atau diinstruksikan, diperintahkan oleh Presiden ternyata ragu-ragu dan tampak sekali tidak koordinatif antara satu menteri dengan menteri yang lain dan lembaga-lembaga yang lain juga. Dan ini bisa mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum pada kasus ini. Kemudian beberapa pihak juga menyoroti karena penegakan hukum kan selama ini, selama rezim Jokowi 10 tahun itu kan sama sekali tidak kok ada konsistensi dalam penegakan hukum di berbagai aspek. Sehingga pihak-pihak ini juga khawatir apakah instruksi dari Presiden Prabowo ini akan ditindaklanjuti secara tegas oleh menteri-menteri dan pejabat-pejabat terkait ini ya. Jadi memang sikap tegas dari Presiden Prabowo ini sudah tampil baik secara langsung melalui instruksi kepada bawahannya maupun sikap secara simbolik yang diwakili oleh Ibu Titi Soeharto. Nah, kita perlu untuk memastikan apakah memang sikap ini konsisten, apakah ini cuma drama aja, apakah memang perintah atau instruksi Presiden itu betul-betul dijalankan dengan baik oleh segenap jajarannya. Nah, ini yang harus benar-benar kita kawal nih, rakyat harus mengawal ya. Jadi, apa yang sebaiknya dikawal dan disarankan kepada Presiden? Satu, jelas perlu adanya penegakan hukum, investigasi menyeluruh, penyelidikan yang menyeluruh, dan rakyat juga harus proaktif, terutama rakyat yang menjadi eyewitness, yang terutama juga menjadi korban, harus mampu melakukan identifikasi siapa yang bertanggung jawab, dan ini juga keterlibatan jurnalis itu juga sangat diperlukan untuk menginvestigasi mulai dari hulu siapa sih yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut ilegal tersebut, kemudian juga mencari bukti-bukti untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum yang paling utama adalah bukti terjadi pencurian ruang laut dan tentu saja pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses reklamasi yang ilegal dan sembarangan ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja dilakukan tindakan hukum berdasarkan kepada undang-undang, perubahan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu kan sudah menjadi sebuah undang-undang. Sehingga ketika siapapun yang melanggar, maka unsur pidana, unsur kriminalitas jelas sudah tampak di situ. Kemudian sikap tegas yang lain dan yang langkah-langkah konkret adalah pencabutan pagar laut, bukan hanya yang dipasang di Teluk Jakarta, tapi yang sudah ternyata tanpa disadari oleh semua orang sudah terpasang di 41 titik perairan di Indonesia. Sehingga
pencabutan pagar laut dan kemudian investigasi siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan pemasangan pagar laut ini tidak hanya dilakukan di Teluk Jakarta saja. Kemudian berikutnya adalah pemulihan ekosistemnya. Karena dampak lingkungan dari pemasangan pagar laut ini sudah memberikan akibat yang sangat serius kepada ekosistem yang ada di perairan pinggiran pantai dari Teluk Jakarta maupun memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi nelayan atau penduduk setempat. Dan berikutnya lagi, penguatan regulasi tentunya, karena supaya tidak terjadi kebocoran lagi, supaya tidak terjadi lagi kejadian ini, nanti sudah dicabut, dipasang lagi diam-diam gitu ya, sehingga perlu adanya pengawasan ketat. Nah, pemasangan pagar laut ini kurang lebih berjalan itu sebelum Presiden Prabowo ini menjabat dimulai di tanggal 20 Oktober 2024. Karena sebelumnya sama sekali tidak terkabar, tahu-tahu ada pemasangan pagar laut seperti ini. Artinya di sini kementerian yang terkait, Kementerian KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Keamanan Laut atau Bakamla, ya, ini sama sekali tidak memberikan sebuah transparansi atas apa yang sesungguhnya terjadi sehingga mengakibatkan sampai terjadinya pemasangan pagar laut di Teluk Jakarta. Kemudian berikutnya adalah keterlibatan masyarakat dan nelayan. Masyarakat dan nelayan harus terus berisik. Masyarakat Indonesia harus membantu nelayan yang terimbas atau terdampak dan secara transparan menyampaikan hasil investigasi mereka serta tindakan yang diambil kepada masyarakat. Dan ini tentu saja perlu pengawalan pihak-pihak yang berkompeten karena sudah terjadi juga intimidasi dan pengancaman terhadap nelayan-nelayan maupun masyarakat setempat yang berani untuk melakukan tindakan perlawanan. Berikutnya adalah partisipasi masyarakat, artinya apapun yang bisa kita lakukan merupakan partisipasi dan dukungan agar pembuat kebijakan dan pengawasan mampu untuk melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh hak-hak rakyat dihormati dan dilindungi ini harus terus kita lakukan. Kemudian juga adanya pendidikan dan sosialisasi, terutama sisi hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya hukum kelautan dan perikanan, terutama yang harus dimiliki pengetahuan ini oleh penduduk pesisir pantai. Dan kalau seandainya masalahnya itu menjadi sangat rumit karena ternyata barangkali sudah ada keterlibatan dari unsur internasional, baik itu dari sisi investor, baik itu dari sisi pengembang yang bekerja sama dengan investor maupun pihak luar ya, dan membuat urusan pagar laut ini menjadi sulit, kompleks dan sangat rumit untuk diatasi, maka negara Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain atau organisasi internasional untuk menangani masalah yang sudah melampaui batas kewenangan dan melibatkan dari unsur negara-negara internasional. Berikutnya lagi ya, sebenarnya kita semua juga ada pihak-pihak yang melihat bahwa sebenarnya Presiden Prabowo ini ragu-ragu gitu, bertindak secara tegas terhadap kasus pagar laut dan dikhawatirkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh beliau ini hanyalah drama saja untuk menenangkan hati rakyat, tetapi sebenarnya urusan-urusannya yang berkaitan dengan pagar laut ini, aneksasi lautan menjadi daratan yang sudah dijual SHGP-nya ini sekedar drama aja, masquerade aja, tetapi sebetulnya proses pengembangan terus berlangsung. Karena buktinya PIK 3 juga sekarang kan udah mulai dibangun ya, pembebasan lahan di sana dan tentu saja juga pasti terjadi ketidakadilan di lahan tersebut. Misalnya seperti penggantian ganti rugi yang sangat murah, kemudian sungai-sungai ditutup dan sebagainya. Maka dan kompleksitas masalah karena melibatkan banyak sekali pihak dan mungkin multinasional juga yang sudah involved di dalam kasus pagar laut PIK 2 ini, maka kita pun juga harus mengetahui, juga harus memahami ya, mengapa Presiden Prabowo itu tampak ragu-ragu. Pertama, soal kompleksitas hukum dan administrasi, karena urusan ini urusannya ruwet, dan oleh rezim Jokowi kemarin juga tambah lagi dibikin ruwet, terjadi interseksi, terjadi tumpang tindih keterlibatan,
antara Kementerian KKP, Kementerian Lingkungan Hidup, Bakamla, dan macam-macam instansi-instansi yang lain. Itu yang membuat seakan-akan terjadi keterlambatan atau perlambatan tindakan. Kemudian habis itu juga ada lagi, misalnya pertimbangan ekonomi dan politik ya, karena seandainya dan kuat dugaan ini melibatkan kepentingan-kepentingan investor dan negara lain atau melibatkan pemerintah dan negara lain, maka tentu saja akan mempengaruhi secara proyek-proyek besar yang lain misalnya karena saking saking overlappingnya investasi besar ya. Jadi adanya risiko potensial kehilangan investasi karena investasi dari PIK ini diganggu akibat dari skandal pagar laut ini dan negara kemudian menghadapi konsekuensi ekonomi yang akan cukup signifikan jika tindakan terlalu keras diambil oleh Presiden Prabowo. Berikutnya lagi adalah soal pengaruh politik ya, karena nggak tahu kenapa ya, lebih dari 100 hari tampaknya Presiden Prabowo itu masih kayak semacam belum legitimate 100%, kemudian masih bisa diganggu dan pengganggunya itu adalah mantan-mantan pejabat yang terlibat di dalam rezim yang sebelumnya, sehingga ini yang membuat apa ya proyek ini kan terkoneksi dengan politik dan macam-macam yang bisa mempengaruhi keputusan pemerintah di masa mendatang. Kemudian juga ada pertimbangan tentang bagaimana dampak sosialnya, bagaimana tindakan yang perlu diambil, bagaimana nelayan yang eh, sudah mendapatkan pengganti ya, ganti rugi, apakah ganti rugi harus dibalikin lagi, kemudian riset dari awal, kemudian bukti-bukti legalitas dan bukti, apakah cukup nih bukti-buktinya untuk diangkat sebagai sebuah masalah hukum, karena jangan sampai terjadi sanggahan di pengadilan dan ini bisa saja nanti pemerintah malah jadi mendapatkan gugatan hukum dari pengembang misalnya seperti itu. Jadi mungkin ya Presiden itu ingin memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan ya itu benar gitu, cukup bukti sehingga reputasi pemerintah itu tetap terjaga dan menghindari kritik publik terhadap penegakan hukum yang nggak konsisten dan itu nanti akan menimbulkan permasalahan baru instead of masalahnya selesai begitu ya. Kemudian potensi konflik yang paling utama ini adalah dengan pengembang karena gara-gara rezim yang lalu terlalu eh, mesra begitu ya antara pemerintah dengan oligarki yang sekarang ini juga menjadi apa ya menjadi penguasa tertinggi dari proyek PIK ini, maka risiko konflik tentu saja akan sangat terjadi dan bisa jadi ya oleh macam-macam pemerintah digugat nih oleh pengembang di sini atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, misalnya investor-investor lain, dan itu akan menyulitkan situasi-situasi yang akan dibangun oleh Presiden Prabowo. Dan kemudian pertimbangan jangka panjang juga soal kebijakan kelautan. Ini juga sebuah pelajaran yang luar biasa bagaimana kebijakan kelautan dan pesisir di masa depan. Termasuk dalam hal ini regulasi yang lebih ketat, lebih terinci, dan pengelolaan ruang laut ya. Jadi ini hal-hal yang dihadapi oleh Presiden Prabowo dan barangkali mungkin kita-kita rakyat itu nggak terlalu ngerti gitu ya. Karena kan antara bagaimana presiden bersikap dengan bagaimana rakyat bersikap, bagaimana ekspektasi rakyat atas sikap presiden itu kan kadang-kadang suka nggak ketemu kan, karena kita kan pengamat gitu loh, rakyat itu pengamat. Jadi memang perlu banyak hal yang kita perlu tahu ya, dan yang penting adalah kita terus mendorong agar Presiden Prabowo itu mengambil sikap yang tegas dan berani. Ya, itu yang kita harapkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.